Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8, bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi A. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, yang disebut dengan konvensi. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada saat sebelum perubahan amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah perubahan atau amandemen terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Ketentuan ditegaskan di dalam pasal 2 aturan tambahan. Hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dalam proklamasi memuat dua hal pokok, yaitu pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Dalam pembukaan pada alinea yang pertama memuat pernyataan kemerdekaan. Pada alinea yang kedua memuat alasan perjuangan kemerdekaan. Pada alinea yang ketiga memuat alasan yang dipertegas. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut pada alinea pertama dan juga alinea kedua serta alinea ketiga keseluruhannya merupakan uraian terperinci dari proklamasi. Sementara itu, untuk alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, dilihat dari tertib hukum, keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Hal ini karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, State's Fundamental Norm. Pembukaan telah memenuhi persyaratan. Pertama, berdasarkan sejarah terjadinya, yakni PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedua, berdasarkan isinya. Pembukaan memuat asas falsafah negara yaitu Pancasila. Tiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kaidah fundamental pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan 7. Dasar negara, yaitu Pancasila. Apakah Undang-Undang Dasar 1945 sah? Menjadi hukum dasar dan pedoman penyelenggaraan negara Indonesia. Sebab disusun dalam masa perjuangan revolusi dan disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Apakah Undang-Undang Dasar 1945 sah? Jawabannya, Undang-Undang Dasar 1945 sah. Menurut Hans Kelsen, seperti dikemukakan oleh Profesor Ismail Sani, sah tidaknya suatu undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi,
dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut adalah sah. Karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi, maka Undang-Undang Dasar yang di dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat nilai universal dan lestari. Yang dimaksud dengan nilai universal adalah memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Lestari adalah mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea pertama, menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia. Berdiri di barisan paling depan untuk menghapus penjajahan di muka bumi. Alinea pertama memuat dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Alinea pertama memuat dalil subjektif. Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa, negara, dan warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Alinea pertama, landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Selanjutnya, pada alinea kedua, ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua, kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa selama merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa dalam mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan. Alinea kedua, kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Cita-cita nasional yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, pada alinea ketiga, kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea 3 menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia. Seperti yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Alinea 3 memuat motivasi real dan material. Keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas, merdeka. Makna alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara. Memuat tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memuat ketentuan Undang-Undang Dasar, menegaskan prinsip negara hukum. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Bentuk negara, susunan negara berkedaulatan rakyat. Pemerintah dipilih oleh rakyat, kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat, melalui lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terakhir, alinea keempat memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 bab 2 menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut pendapat Bryce,
Hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar sebagai berikut. 1. Adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. 2. Adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. 3. Adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. 4. Adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, yang disebut dengan konvensi. Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR. Konvensi tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Konvensi juga biasanya merupakan aturan-aturan pelengkap dan pengisi kekosongan yang timbul dari praktik penyelenggaraan ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan memuat naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan. Merupakan satu kebulatan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Dasar 1945 juga berkedudukan sebagai sumber hukum, sebagai hukum dasar, dan menempati kedudukan tertinggi. Yang artinya, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar. Mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, alat mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 alinea dengan pasal-pasal. Sebelum amandemen, terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sesudah amandemen, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Sifat konstitusi. Tertulis, tidak tertulis, fleksibel, rigid. Yang dimaksud dengan tertulis adalah apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Sifat konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya, di Inggris, konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Fleksibel, rigid. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar dan mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Rigid atau kaku jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah. Sementara untuk mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman, fleksibel atau luas apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman, sementara rigid atau kaku apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Tertulis dan rumus yang jelas, singkat dan supel, memuat norma-norma dan peraturan hukum positif yang tertinggi. Tertulis dan rumus yang jelas adalah merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Singkat dan supel
memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, memuat norma-norma, yaitu aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Peraturan hukum positif yang tertinggi, yaitu juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu. Sebagai alat kontrol, apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi? Sebagai pengatur, bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Sebagai penentu, hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi C. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Secara keseluruhan, sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kepatuhan warga negara akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur yang akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi kerenggangan dalam masyarakat, dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi D. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen atau perubahan sejak tahun 1999 melalui sidang umum MPR. Dimulai dari tanggal 14 hingga 21 Oktober tahun 1999. Pada amandemen kedua dimulai pada tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000. Pada amandemen ketiga dimulai tanggal 1 hingga 9 November 2001. Pada amandemen keempat dimulai pada tanggal 1 hingga 11 Agustus tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Hal ini dipertegaskan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalamnya memuat syaratan yaitu 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memuat yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum atau ketentuan tambahan. Kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini menjadi wewenang MPR sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar 1945.
telah menyepakati tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9 /MPR 1999. Alasannya bahwa pembukaan memuat cita-cita bersama dan tujuan-tujuan yang disebut sebagai falsafah kenegaraan atau state sides, cita negara, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar-dasar filosofis Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis. Lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga peradilan atau kehakiman yaitu Mahkamah Agung, keduanya adalah institusi negara yang dapat berubah. Tetapi Pancasila sebagai dasar negara tetap menjiwai perubahan bentuk dan fungsi lembaga negara tersebut. Sekian pemaparan materi mengenai bab 2. Sekian dan terima kasih. Ikuti Instagram saya di Resdiono, dalam Facebook Resdiono dan Litnet Resdiono. Semoga bermanfaat.